seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar berarti orang-orang menjadi korban? Ancamannya jika kamu masih bersuara di media sosial, nasib kamu akan seperti ayam ini. Kalau bisa dibilang nih, ya ancaman pembunuhan sebenarnya bukan teror lagi. Oke. Ya harusnya kan begitu kan. Mungkin awalnya kalau masih berupa ancaman buat saya gitu, saya masih oke lah, saya bilang udahlah nggak apa-apa gitu ancaman buat saya. Tapi begitu ada molotov membahayakan orang banyak, ini harus dilaporkan menurut saya. Dan saya mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks. Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Serangan teror kepada rekan kami Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia merupakan ancaman yang serius kepada kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan demokrasi kita. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda, kali ini bersama saya, Friska Clarissa. Serangkaian teror menimpa sejumlah kreator konten dan aktivis pada akhir 2025. Bentuk teror beragam, mulai dari kiriman bangkai ayam dengan ancaman, vandalisme, hingga pelemparan bom molotov. Malam ini saya mengundang mereka yang menjadi korban teror disertai ancaman. Ada Raymond Doni Adam yang dikenal dengan DJ Doni, dan Shirley Anavita yang keduanya adalah kreator konten, serta manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Bung Doni, Mbak Shirley, Bang Iqbal, terima kasih sudah hadir di Rosi. Terima kasih Mbak. Sehat dan aman, tidak kurang satu apapun malam ini? Aman. Sampai saat ini udah di sini kan. Syukur kita bisa berkumpul di sini. Saya ingin tahu lebih banyak lagi. Kita sudah lihat tadi di depan ya, bagaimana cuplikan teror yang sudah diterima kawan-kawan sebelumnya. Tapi sebenarnya apa momen, apa yang kawan-kawan lihat pertama kali yang menyadarkan kawan-kawan bahwa yang diterima itu bukan hal biasa. Yang diterima itu adalah teror. Apa yang kawan-kawan lihat? Dari Bung Doni dulu. Jadi kalau awal saya tahu teror itu sebenarnya begitu saya pulang ke rumah, saya lihat isi paket yang dikirim oleh 2 orang itu, kok agak aneh. Apa anehnya? Pertama itu paket di lakban, paket di lakban tebel. Nama penerimanya ada, nama saya, nama pengirimnya nggak ada. Begitu saya buka, rupanya ada 3 kertas, 2 kertas isi tulisan pakai spidol, 1 kertas ada foto saya, wajah saya dan tulisan. Isi surat itu berupa ancaman, bukan hanya ancaman biasa tapi ancaman jika masih bersuara di media sosial kamu akan seperti nasib ayam ini, seperti ayam ini gitu kan. Begitu saya buka itu bangkai ayam, kepalanya sudah terpotong. Ini saya menurut saya sudah teror nih sebenarnya. Yang terima paket itu pertama kali siapa? Istri saya. Waktu itu istrinya. Istri, karena istri waktu itu dikirimnya 8, kalau menurut CCTV tetangga depan itu pukul 20.44, istri pulang pukul 21. Istri pulang sampai rumah, dilihat, ini ada paket mencurigakan di telepon saya. Kamu pesan pakai apa? Ini nggak, saya bilang nggak ada paket gitu kan. Coba pulang dulu deh, ini ada yang nggak beres deh. Karena waktu itu memang sudah mulai rame tuh di media sosial tuh. Ada yang di doxing, ada juga yang udah mulai dikirim paket yang aneh-aneh, itu udah mulai tahu juga di media sosial. Saya juga nggak nyangka kok ada paket juga ke rumah saya. Akhirnya begitu saya pulang, saya bongkar rupanya isinya teror seperti itu. Sebelumnya sempat dapat doxing juga atau enggak kalau Bung Doni? Saya belum ada.
Jadi itu memang momen pertama Momen kali pertama. ya bahwa oh ini ada teror. Lalu bukan sekali bahkan ada 2 kali. diterima. 2 hari kemudian pukul 03.12 itu, nah kebetulan pada setelah kejadian pengiriman paket itu, sehari setelahnya saya pasang CCTV. Antisipasi berarti itu. Antisipasi, saya pasang CCTV. Begitu, saya kan pikir udahlah cuma teror begini aja nggak usah takut, kita tidur aja. Saya tidur dengan istri segala macam. Yang pertama itu dapat CCTV-nya di tetangga. Tetangga. berarti? Dan saya bilang udah nggak usah takut, nggak apa-apa, cuma ke kita aja, udah biarin aja. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Ya udah saya tidur pasang CCTV. Besoknya pas malam tanggal 30 31 subuh itu pukul 03.12 itu rupanya ada yang jalan 2 orang di depan rumah saya itu jalan. Yang satu pakai jaket hujan warna hijau, satu lagi pakai jaket hitam. Itu melempar molotov, dan baru tahunya pas pagi pukul 6.45 istri saya bangun ke bawah, kok bau minyak tanah. Bau minyak tanah, dilihat, ini kok ada pecahan kaca, dibangunin saya turun, saya videoin, ini apa, wah rupanya ada molotov. Saya buka itu CCTV, bener rupanya ada yang datang lempar molotov. Jadi saat dilempar itu tidak tahu ya, taunya pada saat pagi pukul hari. 4.05. Bersyukurnya bahwa itu tidak melukai siapapun di rumah. Bersyukurnya tidak melukai siapapun, dan bersyukurnya bom molotov itu keburu mati apinya sebelum jatuh. Tidak ada kebakaran Nggak ada. akibat itu. Nah, pada saat itu artinya sudah dapat teror kedua, ini tidak bisa dianggap main-main dong. Apa yang ada di pikiran Bung Doni, ada yang ada di pikiran keluarga saat itu? Yang di pikiran saya langsung saya berpikir, wah ini bahaya ini. Bukan hanya saya yang dirugikan kalau sampai terbakar, tapi tetangga. Rumah saya itu padat penduduk, Mbak. Cuma satu mobil padat penduduk. Kalau itu meledak, Mbak, meledak benar-benar kena tembok, terus kena mobil, itu kebakar, Mbak. Itu mungkin keluarga saya dengan saya mungkin udah nggak ada, karena pintu rumah saya itu pintunya cuma satu, lihat bawah situ, jalan nggak ada. Dan saya pikir kalau ini rumah saya kebakar, otomatis tetangga kebakar semua. Itu itu kan perumnas, Mbak. Iya. Perumnas bisa kebakar semua. Saya pikir udah nggak bener nih. Saya harus lapor polisi. Jam 11 pagi menjelang siang, saya langsung lapor ke Polda Metro Jaya. Didampingi siapa saja dan Nggak ada, saya sendiri aja. sendiri saat itu. Ya ada teman lah, didampingi teman. Saya datang ke Polda, diterima dengan baik, buat laporan. Pukul 13 selesai laporannya, saya pulang ke rumah. Pukul 14 teman-teman dari Polda datang ke rumah. Rame untuk lihat barang bukti, olah TKP dan lain-lain. Barang bukti dibawa pulang. Pukul 17 mereka pulang. Pukul 19 mereka datang lagi dari Polda. Tim kedua datang lagi. Menyisir seluruh CCTV yang ada di perumahan saya. Di momen yang sama juga Mbak Syarli mendapatkan teror 30 Desember ya kalau Mbak Syarli. 30 Desember betul. Apa yang Mbak Syarli lihat pertama kali pada saat itu? Yang pertama kali dilihat adalah, jadi mungkin kalau flashback ke 30 itu, memang di pagi itu Syarli ada janji dengan teman, jadi dengan tim untuk ada meeting. Nah, pagi itu tim sudah sampaikan bahwa Mbak Syarli nanti kalau keluar jangan kaget. Karena mungkin tim kan sudah datang duluan dan ngelihat kondisi mobil kayak gitu. Nah, pas waktu Syarli keluar, baru ngedapetin kok ada bau busuk. Tim masih belum sadar bahwa ini ada bau busuk dan ada pesan. Ada pesan yang dibungkus begitu, yang diikat. Ini ada bau busuk yang tidak biasa di bagian depan. Terus Syarli coba cari, ternyata ya benar telur busuk yang sudah pecah. Nah, asumsi Syarli itu dilempar awalnya sebelum ada CCTV, dilempar karena cipratan dari telur busuk itu ada di mana-mana, di dinding, di bagian bawah. Artinya itu bukan yang ditaruh atau sudah pecah dari awal, tapi itu dilempar. Sudah berantakan ketika Syarli coba jalan ngikutin ini awal mulanya dari mana sisirannya. Ketemulah satu gulungan kertas dan ketika dibuka ada 3 lembar. Salah satunya berisi identitas salah seorang keluarga. Jadi Syarli tinggal sama adik, itu identitas KTP-nya memang ditaruh di salah satu gulungan kertas. Kemudian Syarli keluar, benar saja ternyata mobil sudah dipiloks berwarna merah, kurang lebih ya gambar muka yang mulutnya dicoret, yang itu senada dengan isi pesan yang ada di salah satu gulungan kertas. Yang kurang lebih nadanya adalah jangan mengambil opportunity atau mengambil kesempatan di tengah bencana dan untuk diam gitu. Jadi dari situ Syarli melihat kok narasinya kurang lebih Sama. senada gitu antara pesan gulungannya dengan yang dicoret di mobil. Yang kalau boleh ngelihat ke beberapa hari sebelumnya, Syarli sudah
mengikuti bahwa 1 hari sebelumnya Bang Doni sudah kena duluan dan itu kan di-up di sosial media. Kawan kita juga Bang Firdian juga kena gitu. Artinya sebetulnya sudah punya firasat bahwa jangan-jangan Saya juga kena begitu. Sherly bisa aja kena gitu. Setelah ini jangan-jangan Sherly juga bisa aja kena gitu. Tapi masih ada pikiran, emang Sherly ini siapa? Emang apa yang Sherly sampaikan? Emang sejauh apa sih yang Sherly sampaikan ini kayak gitu. Jadi ketika paginya mendapati kayak gitu, Apa yang ada di pikiran hal Sherly? pertama Sherly diem. Emang di salah satu media televisi yang Sherly sampaikan adalah Sherly contemplate, emang yang Sherly sampaikan, yang Sherly lakukan itu apa? Kok Sherly sampai dapat tindakan seperti ini gitu. Artinya tindakan teror ini kan jelas ada tujuan, apalagi kalau polanya, isi pesannya, waktunya itu kurang lebih dekat dan sama gitu, berdekatan. Dari situ Sherly melihat lagi kira-kira konten mana yang sebetulnya dianggap pertama mengambil kesempatan di tengah bencana, yang kedua kiranya ada konten atau pesan yang boleh jadi itu salah mungkin ya. Jadi Sherly kayak contemplate, coba evaluasi ke diri Sherly sendiri. Tapi ketika Sherly lihat ulang kayaknya nggak ada. Dari situ akhirnya ini keyakinan Sherly ya. Karena selanjutnya kemudian berita dari Bang Damanik ini juga naik. Maka ketika teror itu terjadi apalagi dalam waktu berdekatan, polanya hampir sama, maka wajar saja kalau asumsi publik akhirnya muncul jangan-jangan ada yang sedang ditutupi. Oke, sebelum kita ke sana, waktu itu kan tadi Mbak Sherly bilang melihat gulungan kertas ada identitas dari adik. Ya. Artinya bukan hanya menyasar Mbak Sherly, tapi ada keluarga di sana. Ya. Apa yang ada di pikiran Mbak Sherly? Apa juga respons keluarga adik Mbak Sherly melihat hal itu? Kalau Sherly mikirnya nggak ke Sherly, dan mikirnya ke keluarga Kak Adik karena memang tinggal sama adik dan keluarga di Aceh. Saat itu Sherly langsung menghubungi ke keluarga di Aceh, bertanya apakah di sana baik-baik saja. Ya ibu, ya kakak dan keluarga di sana. Dan yang kedua adalah Sherly minta saat itu karena adik Sherly memang udah mau berangkat kerja, boleh nggak hari ini nggak usah kerja dulu, karena mungkin ada khawatir pasti ada ya. Apalagi itu identitasnya jelas. Itu memang iya, betul, tapi identitasnya persis identitasnya memang persis. Dari situ Sherly berpikir kira-kira siapa yang punya akses untuk mendapatkan identitas kita sebagai warga negara. Iya kan muncullah akhirnya pikiran-pikiran yang kemana-mana gitu. Tapi akhirnya adik mencoba untuk meyakinkan ya insya Allah nggak ada apa-apa, kalaupun ada apa-apa nanti segera dihubungi kayak gitu. Kalau Bang Iqbal 30 Desember juga sama. Desember, betul. Apa yang waktu itu Bang Iqbal terima? Ayam di depan rumah, terus ada pesan di dalam plastik yang pesannya itu jagalah ucapanmu apabila ingin menjaga keluargamu. Jadi ancaman ini bukan langsung ke saya sebenarnya, tapi ke keluarga. Saya nggak tahu ya isi kepala si pengancam ini apa gitu, si peneror ini sampai meletakkan kata keluarga di situ. Dan ini ketemunya kan subuh ya. Jadi subuh itu memang awal beraktivitas dan kita tuh selalu bareng gitu ya subuh. Jadi dan biasanya yang buka pintu, jadi saya punya anak kecil umur 8 tahun itu buka pintu dan dia punya kucing gitu ya. Jadi kucing ini ngendus si ayam itu dia teriak gitu. Ayah gitu. Terus saya juga ini ya langsung awas gitu ya. Jadi terus istri saya juga punya anak kecil 2 perempuan. Satu masih 3 bulan. Jadi habis kita kumpul tuh, jadi saya langsung bilang istri sama anak ke dalam dulu gitu. Saya lihat, tapi feeling kali ya, ya ini kayaknya karena udah ada rangkaian kan sebelumnya, yang mulai dari, jadi saya tuh sebelumnya itu beberapa minggu sebelumnya itu boom komen di semua postingan, sampai 1.400-an komen tuh, banyak banget DM. Terus ada satu DM yang sebenarnya saya nggak suka baca juga DM ini. Cuma karena ada berbarengan, ada jadi barengan menarik perhatian gitu begitu ya. Boom, dan dia sequence gitu. Jadi bisa kita lihat polanya. Hari pertama jam berapa gitu. Kelihatan gitu. 200 komen, 300 komen, mesin lah begitu ya. Ada satu ancaman yang langsung memang jaga keluargamu gitu ya. Jaga ucapanmu kalau mau keluargamu terjaga karena kami sudah tahu alamat dan lain sebagainya gitu. Jadi di situ saya langsung aktif gitu ya, self defense gitu untuk lihat. Jadi begitu dia ditemukan sama
anak saya umur 8 tahun, terus istri saya juga lihat masuk ke dalam, saya keluar udah dengan video gitu, udah ready. Pasti tadi mekanisme self defense otomatis karena meskipun sudah terbiasa jadi aktivis Bang Iqbal, tapi saat yang di-mention pertama kali ada keluarga, itu tidak mungkin tidak khawatir, tidak mungkin tidak berkecamuk pikiran Bang Iqbal. Apa yang dilakukan? Terima kasih Anda masih bersama kami di program Rosi bersama saya Friska Clarissa. Dan saya masih bersama kreator konten Ramondoni Adam yang dikenal dengan DJ Doni dan Shelly Anavita serta manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Kita bicara soal yang disasar keluarga lalu bagaimana membaca polanya. Menyambung yang tadi dulu Bang Iqbal. Saat keluarga yang di-mention pertama kali, mekanisme self defense pasti berjalan. Apa yang dilakukan? Saya langsung mengamankan keluarga. Gitu. Jadi memang karena tahu gitu ya, tapi dengan ketenangan penuh lah ya, tidak panik gitu, tahu ini akan terjadi gitu ya. Dan keluarga memang kita sudah sering membicarakan sebenarnya risiko-risiko seperti ini ya. Karena sebelumnya ada kampanye Raja Ampat, sebelumnya ada kampanye Batubara, ada banyak kampanye-kampanye yang dilakukan. Jadi memang keluarga tahu situasi seperti ini. Setelah kami tenang ya, dan kami berpikir kita tahu sebenarnya situasi ini akan terjadi, tapi ketika itu benar-benar terjadi, tentu ada kepanikan yang datang gitu ya. Dan tapi berpikir secara jernih, saya langsung bawa keluarga keluar dari rumah gitu ya, tidak ketemu dengan siapapun gitu, untuk menghindari banyak pertanyaan dan sebagainya gitu. Dan mencoba untuk tidak reaktif juga ya. Jadi berpikir juga, bahkan untuk merespon ini butuh waktu gitu ya. Butuh waktu apakah ini layak direspon atau tidak. Tapi karena kita berpikir yang diserang ini kan sebenarnya bukan kita, bukan saya, bukan keluarga saya atau Sherry atau Doni. Tapi yang diserang di sini adalah upaya menebar ketakutan gitu ya pada suara-suara kritis terhadap apapun, terhadap kebaikan bangsa dan negara ini sebenarnya. Jadi ketika itu terjadi saya berpikir bahwa ini tentu bukan soal orang per orang gitu, tapi ini harus disuarakan agar selesai dan tidak begini cara kita menangani kritik-kritik, apakah itu tajam, apakah itu pedas. Bahkan mungkin sebenarnya apa yang kita ucapkan jauh dari kritik. Sebagai warga negara misalnya, kita kan saya sebenarnya meminta upaya untuk perlindungan atau hak atas kesejahteraan, atas hidup yang baik, atas lingkungan hidup yang baik. Itu kan hak yang dijamin dalam konstitusi, pasal 28H. Dan itu yang kita minta. Dan ini bukan kritik sebenarnya kan. Kita meminta negara melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi dan undang-undang. Kalau Bang Iqbal berarti melihatnya apakah ini teror ini terjadi karena suara-suara kritis terhadap penanganan bencana di Sumatera misalnya yang terakhir, atau hanya akumulasi sebenarnya, akumulasi dari suara-suara kritis sebelumnya, ada momentumnya pada saat ini? Tentu kenapa ini terjadi pada kita kan tentu ada aksi yang kita lakukan gitu ya, dan aksi yang kita lakukan apakah suara yang kritis ini gitu, atau upaya-upaya yang memang sudah terpetakan sejak lama gitu ya. Sebagai aktivis lingkungan di Greenpeace, pembela lingkungan, kita tahu sebenarnya resiko-resiko ini, dan ancaman-ancaman seperti ini bukan 1-2 kali gitu ya yang diterima oleh teman-teman aktivis Greenpeace gitu. Apalagi meme-meme AI gitu ya, saya yang dikejar orang, kepala terpenggal gitu yang di mana-mana, itu memang udah sering terjadi gitu. Tapi itu yang perlu kita sampaikan bahwa suara-suara ini tidak bisa dibungkam dengan cara gini. Kita tidak, sampai sekarang kita belum menemukan kan, dan tidak menuduh siapa yang melakukan ini gitu. Tapi siapapun yang melakukan ini, apakah dia warga negara biasa juga gitu, sebenarnya kita sedang memperjuangkan hak hidup yang layak bagi saya, bagi anak-anak saya, bagi peneror, bagi anak-anak peneror tersendiri juga sebenarnya. Kalau lihat pola seperti ini, kan kalau Bang Iqbal memang aktivis, ada banyak isu yang sudah ditangani sebelumnya, tapi tak hanya aktivis tapi juga konten kreator yang kritis di media sosial turut juga jadi sasaran. Bang Doni lihat polanya seperti apa untuk membungkam suara-suara kritis itu? Kalau saya ngelihat awalnya kan polanya yang diberitakan juga kan awal mulanya karena ada yang mengeksploitasi bencana alam.
Tapi setelah saya lihat juga kayak teman-teman kayak Mbak Sherly, Mas Firdian, saya lihat mereka nggak mengeksploitasi, mereka menyampaikan fakta di lapangan seperti apa. Harusnya nggak ada yang tersinggung dong. Justru malah membantu rakyat Indonesia jadi tahu kondisi di Aceh seperti apa. Kan sebelumnya ada yang mengatakan itu bahwa bencana alam ini di Sumatera ini cuma ramai di sosmed saja. Dengan adanya Mbak Sherly, dengan adanya Mas Firdian dan kawan-kawan lainnya memberitakan apa yang terjadi di Aceh, itu menurut saya jadi manfaat untuk orang banyak. Jadi tahu kondisi Aceh sebenarnya seperti ini loh. Sehingga semakin banyak bantuan yang turun ke Aceh, termasuk Mbak Sherly juga udah berapa kali turun ke Aceh. Gitu loh. Teman-teman yang lain banyak kan. Kalau tujuan teror itu untuk membungkam suara, Anda melihat tujuannya tercapai atau tidak? Enggak. Karena? Ya enggak, kalau saya sih akan tetap terus bersuara mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat menurut saya. Nah kalau Mbak Sherly melihat dengan pola yang terjadi ini teror, kemarin tetap juga ke Sumatera ya, bahkan tadi baru sampai lagi Jakarta hari ini. Tapi saya ingin menyambung sekaligus menambahkan sedikit apa yang Bang Damanik dan Bang Doni sampaikan. Saya setuju bahwa boleh jadi kalau khususnya untuk Sherly ini adalah keduanya. Pertama adalah akumulasi, karena boleh jadi memang sebelumnya Sherly beberapa kali menyampaikan kritik atau masukan terhadap beberapa kebijakan yang kita anggap ini kayaknya bisa lebih baik kalau seandainya ada A, B, dan C. Tapi tentu kritik itu karena kita peduli, kita ingin ada perbaikan yang kita semua sebagai masyarakat bisa merasakan itu. Dan yang kedua, boleh jadi bencana Sumatera ini adalah hanya trigger saja. Yang kalau Sherly boleh flashback, setelah yang kali kedua Sherly kembali ke Jakarta, setelah ke Aceh terus kembali ke Jakarta, di situ kemudian Sherly mulai menerima kolaborasi atau kerjasama untuk menyampaikan pengalaman sebagai relawan dan apa yang dilihat, apa yang diharapkan. Nah dari situ kemudian baru mulai masuk pola yang tadi disampaikan oleh Bang Damanik, di jam-jam tertentu itu jenis pesannya sama. Jadi ada bom hate, bom komen yang kurang lebih sama. Dan poin selanjutnya yang ingin saya highlight bahwa siapapun atau pihak manapun yang mengorkestrasi ini semua, maka satu garis merah yang setidaknya bagi Sherly yakini adalah pihak atau siapapun yang ada di balik ini tidak senang masyarakat itu kompak, punya satu suara, atau bahkan tercerahkan. Karena bukankah yang disampaikan oleh Bang Damanik atau misalnya Bang Doni atau kawan-kawan relawan di sana justru adalah menyampaikan apa yang terjadi di lapangan, fakta, data misalnya teman-teman Greenpeace. Sehingga mereka yang ada di balik ini siapapun, kita tidak menuduh atau tidak menunjuk pihak manapun, tapi siapapun yang ada di balik ini yang mengorkestrasi dan mendalangi ini adalah mereka yang menyukai kebohongan dan pembohongan. Dan apakah membuat masyarakat, anak muda lebih khususnya jadi semakin takut? Saya pikir justru malah semakin berani untuk menyampaikan pendapatnya. Saya itu tuh poin ketiga. Boleh jadi Bang Damanik, Bang Doni, kawan-kawan di sana yang berani speak up adalah mereka yang punya follower, Mbak. Karena banyak kawan-kawan yang mendapati teror juga. Tapi kalau kami sampaikan, kalau kami posting, kalau kami tunjukkan di sosial media, ini siapa yang mau lihat? Siapa yang mau mendengar ini? Apakah kira-kira akan diamplify oleh publik? Sehingga mereka memutuskan untuk diam. Sehingga tanggal 30 Desember kemarin akhirnya saya putuskan untuk ya udah ini kita posting untuk menunjukkan bahwa kalau teman-teman mendapatkan perilaku yang kurang lebih sama, maka speak up. Jadi itulah tujuannya kenapa akhirnya Sherly speak up itu di media sosial. Agar bisa teramplifikasi lebih luas lagi. Tapi sekarang gimana sih progresnya? Udah masih dapat ancaman atau apapun di media sosial, doxing misalnya, ataupun shadow ban? Kalau Sherly atau Bang Doni? Kalau di sosial media itu kayaknya sesuatu yang rutin ya. Kalau Sherly pribadi harus mengaku itu sesuatu yang rutin. Kalau shadow ban, Sherly melihat bahwa sosial media Sherly saat ini besar kemungkinan sedang dalam tahap itu. Karena apa itunya? Yang jadi tolak ukurnya? Karena nggak bisa dilihat kontennya. Insight-nya itu pertama sudah tidak terlihat, dan kalau kita mau melihat statistik, biasanya kan kita melihat bagaimana konten ini bekerja kan berdasarkan statistik dari konten itu. Engagement dan sebagainya itu bisa dibilang tidak terlihat sebagaimana seharusnya. Jadi bisa 1/10 dari seharusnya.
Kalau yang dirimu, biasanya. Bang Doni? Kalau saya di TikTok, Udah nggak bisa dilihat lagi ya? konten yang saya buat, yang saya posting tidak direkomendasikan, hampir semua. Jadi udah nggak bisa. Udah. Nah, kalau Percuma di juga, Pak. Instagram sendiri tidak bisa melakukan live lagi sampai berapa bulan ke depan. Jadi setelah teror itu ya malah makin nggak bisa dilihat ya media sosial Shirley maupun Bang Doni. Karena aku bukan influencer ya Mbak ya. Jadi bukan nggak di media sosial. Iya, di memang ya. media Tapi sosial. kalau lihat pola yang kawan-kawan alami. Nggak begitu ya. Tapi aku mau menyampaikan pola sebenarnya yang didapatin teman-teman aktivis gitu ya. Jadi pertama misalnya Kak Delima Silalahi di Sumatera Utara juga pernah dikirimin ke bangkai burung gitu ya. Dipaketin untuk diam karena beliau juga bersuara untuk menutup satu perusahaan yang menyebabkan salah satunya banjir ini. Oke. Diduga gitu ya menyebabkan banjir ini. Lalu kemudian Kak Jai Pralensa didatangin militer pria berseragam gitu ya. Bahkan demonstrasi anak muda Gijik di Seruyan di Desa Bangkalan itu bahkan meninggal dunia karena ditembak dalam aksi untuk mempertahankan tanahnya sendiri. Baru-baru ini nenek Saudah di Sumatera Barat di Pasaman mempertahankan tanahnya dipukulin gitu ya, dan kita lihat teman-teman Jubi di Papua di Jayapura dilempar bom molotov gitu ya, kantor terbakar, mobil terbakar, dan ini semua nggak selesai. Pak Franky Woro di Bovendigul ini juga terjadi, didatangi, diintimidasi. Pak Vincent untuk Merauke gitu. Jadi itu juga didatangin. Gunretno Pade Gunretno di Pati juga bahkan dikriminalisasi. Artinya banyak sekali teror yang sudah terjadi. Jadi banyak polanya. teror. Hidup tuh sebagai aktivis sebenarnya tidak menyenangkan karena kami mendengar cerita ini dari hari ke hari gitu ya. Ada orang yang ditembak, Pendeta Yeremia misalnya di Papua, sampai sekarang kita nggak tahu gitu ya. Komnas HAM sudah memutuskan bahwa dia meninggal karena adanya tindakan militer di sana gitu. Tapi ini terus kita dengarkan gitu. Ini privilege bagi kami gitu yang ada di sini gitu. Karena kita punya privilege, bisa dilihat kita hidup di Jakarta, spotlightnya ada di sini. Tapi bagaimana yang saya pikirkan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman yang hari ini bahkan mendapatkan teror lebih besar. Tidak hanya teror ancaman terhadap keluarga, tapi jelas pembunuhan. Ada timah panas yang bersarang di tubuh orang, ada pukulan yang bersarang di tubuh orang, dan ini nggak diselesaikan. Saya mau mention ini juga ya, pemerintah membiarkan perusahaan misalnya face to face dengan rakyat, semuanya berbenturan dan tidak diselesaikan secara jernih dan secara clear, sehingga teror ini terus-terusan apa terjadi. yang seharusnya dilakukan kalau bicara yang dialami kawan-kawan ini punya spotlight yang tinggi karena konten kreator otomatis punya followers yang banyak, aktivis juga Bung Iqbal jadi sorotan banyak orang. Tapi sebenarnya kalau dalam studi kasus kawan-kawan aja, pemerintah terakhir kan merespons bahwa meminta Polri untuk menginvestigasi. Ini sudah cukup menenangkan atau belum untuk kawan-kawan dalam penuntasan aksi teror ini? Iyalah, kita minta semua dilakukan investigasi ya. Tapi kalau kami perlu pendapat bahwa paling penting adalah kalau ada kekurangan atau ada yang kritik, ada masukan, mohon disampaikan jalur-jalur yang lah. Ya selama ini sudah kita pun komunikasi. Prihatin nggak sih ada teror-teror kayak gitu? Iya dong. Udah hari begini Pak. Pemerintah meminta Polri untuk menyelidiki dan menginvestigasi teror yang menimpa influencer atau kreator konten dan aktivis usai mengkritik sejumlah program pemerintah. Namun para pengkritik juga diingatkan agar menyampaikan kritik dengan cara yang benar. Masih bersama kreator konten Ramon Doni Adam yang dikenal dengan DJ Doni, Syari Anavita, serta manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Gimana Bung Iqbal? Kritik dengan cara yang baik gitu ya, itu mungkin juga bentuk insekuritas gitu ya. Kenapa tuh? Dalam hal apa? Kenapa tidak nyaman dengan kritik dan harus dengan cara yang baik? Kritik dalam iklim demokrasi, dalam suasana seperti ini adalah hal yang baik gitu ya. Jadi bukan soal cara yang baik atau tidak. Kritik juga bukan menihilkan kinerja pemerintah, bukan menihilkan kerja TNI Polri yang di sana. Tetapi kritik adalah upaya bahwa ada kebijakan yang bisa jauh lebih baik gitu. Jadi pada titik Pareto optimumnya gitu. Mereka mampu dan mereka
Bisa gitu. Kita tahu misalnya begini, Kompas itu menerbitkan minggu ketiga, pekan ketiga bencana itu masih terdapat daerah yang terisolir. Dalam pikiran kita adalah Presiden sudah ke sana dan pekan ketiga masih ada yang terisolir gitu. Artinya kita berpikir bahwa loh pemerintah harusnya mampu dong gitu, paling tidak mendata daerah-daerah mana saja yang masih terisolir dan mereka akan melakukan apa gitu. Tapi kalau kemudian kritik dengan cara yang baik, ya kritik kita baik gitu ya. Dan menurut saya nggak ada kritik-kritik yang tidak disampaikan dengan cara yang baik gitu. Dan yang disampaikan kawan-kawan konten kreator maupun aktivis menurut Bang Iqbal ya sekeras-kerasnya kritik adalah rasa cinta dan kasih sayang kan terhadap bangsa ini, terhadap penyelenggara negara. Jangan karena kami tidak punya seragam, tidak punya jabatan, sehingga kritik dianggap mempermalukan negara. Tidak. Kita adalah orang yang sangat cinta terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, dan percaya bahwa ini adalah bangsa yang satu dan bangsa yang tanpa penindasan. Jadi itu yang kita penting. Ada hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara dan kita yakin bahwa negara mampu. Jadi gini, APBN itu bukan soal kita bayar pajak aja, tapi itu dana publik. Nah, pejabat-pejabat ini hidup mereka kan dibayar dengan dana publik gitu. Jadi kita punya hak untuk check and balance. Untuk check and balance, untuk mengatakan bahwa ketika lu menggunakan dana publik, maka kita sebagai publik yang ketika mereka melakukan kesalahan, kita lah orang yang pertama kali dirugikan. Nah tadi untuk menjawab soal keamanan yang harusnya diberikan, pemerintah bilang ya Polri investigasi. Kasusnya udah sampai mana kalau Bung Doni? Saya masih menunggu hasil. Saya masih percaya kepada teman-teman Polri, semoga ada hasil yang baik, ditemukan pelakunya siapa. Agar juga publik juga nggak liar pikirannya ini siapa, ini pemerintah atau siapa segala macam. Ini menurut saya harus dibuka secara lebar nih siapa pelaku sebenarnya dan harus ditangkap. Kalau how to-nya bagaimana menyampaikan kritik itu Bung Doni gimana sih selama ini menyampaikan, sudahkah di jalur yang menurut Bung Doni yaitu efektif, baik dan rasa sayang sebagai warga negara? Begini Mbak ya, kalau dibilang kami mengkritiknya agak keras atau kasar, sebenarnya kan dimulai ini semua dari pemerintah. Awal mulai saya mengkritik agak kasar dan keras itu kan karena saya bercermin dari pemerintah, rakyatnya cermin dari pemerintah. Ketika ada pemerintah berkata kasar, ada isu Indonesia gelap, kau yang gelap, ada isu apa lagi, ada juga pejabat ngomong biadab, ada hal lain juga banyak Mbak. Jadi sebenarnya kita ini para pegiat media sosial berbicara kasar ini mengkritiknya secara bukan mengkritik kebijakannya secara kasar ini karena pemerintah juga kasar terhadap rakyat. Kalau juga kita lihat pro kontra ini banyak juga ke Bung Doni, misalnya kritik, tapi banyak yang bilang bahwa sudah dapat teror ini dibilangnya masih playing victim atau yang menyamakan itu tulisannya sama dengan tulisan tanganmu yang dianggap ini buat ngambil followers aja. Itu gimana? Sebelum ada teror ini Mbak, sebelum ada penglemparan bom molotov, follower saya sudah banyak. Saya nggak akan mengeksploitasi juga. Saya pengen pansus nggak juga. Siapa sih mau dilempar bom molotov Mbak ke rumahnya? Istri saya lagi hamil 7 bulan loh. Nggak ada yang mau Mbak dilempar bom molotov. Lalu pertama waktu saya posting pertama cuma di sosmed aja nggak lapor polisi, ya kan? Akhirnya ya begitu kedua bom molotov saya lapor polisi. Dibilang kasus saya rekayasa, ini kan agak aneh. Lapor salah nggak lapor salah? Lapor salah nggak lapor salah, dibilang rekayasa. Ini kan harus dibuktikan. Ketika lu ngomong rekayasa, ngomongnya jangan di sosmed juga, ngomong di kantor polisi. Berarti kan yang mengatakan rekayasa ini kan berarti nggak percaya sama Polri. Padahal saya sudah melapor ke Polri, ke polisi. Gitu. Ini agak aneh juga saya lihat. Nah kalau Bung Doni sudah lapor ke polisi, Mbak Syarli ada kesulitan untuk melapor, memutuskan untuk melapor. Apa sih sebenarnya yang jadi keraguan untuk melapor atau tidak? Ya kalau saya memang memutuskan untuk tidak melapor Bang, karena CCTV yang Syarli dapat itu adalah punya tetangga. Jadi Syarli saat itu belum memasang CCTV di rumah. Dan ketika mengambil CCTV dari tetangga, otomatis itu ada konsekuensi bahwa tetangga, lingkungan juga akan ikut diinvestigasi oleh polisi. Nah keamanan, kenyamanan, hidup bertetangga itu kan juga perlu dijaga. Itu hal pertama. Hal kedua adalah eskalasi terornya itu untuk Syarli ada di tahap di mana belum membahayakan seperti Bang DJ Joni secara keselamatan. Kalau bom molotov yang seperti Bang DJ Joni ini Syarli pikir harus dilaporkan ke polisi. Bahkan kalau misalnya ditanya ke Syarli ketika eskalasinya meningkat, Syarli pikir Syarli juga akan melapor ke polisi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bang DJ Joni itu
sangat amat cukup sekiranya polisi benar-benar menginvestigasi dan mengusut tuntas ini. Karena kalau sampai kita berpikir polisi kita tidak mampu mengusut ini secara tuntas, wah itu penghinaan terhadap kapasitas polisi kita. Polisi kita itu punya kapasitas dan punya kemampuan untuk mengusut ini secara tuntas. Shirley yakin kalau memang serius. Jadi kalau sampai yang sudah dilaporkan ini tidak diusut secara tuntas, maka kita semua perlu bertanya, kenapa ini tidak selesai, mengingat sebetulnya ini adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan sudah dilaporkan juga. Maka dalam hal ini, Shirley pribadi sangat berharap kasus yang sudah dilaporkan ke polisi ini tuntas. Ini untuk membuktikan bahwa kita aman, kita dilindungi, kita sebagai masyarakat bisa kok dalam hal ini ketika punya masalah kita laporkan ke polisi dan masalahnya tuntas. Poin kedua adalah mengenai ada narasi atau ada pihak-pihak yang akhirnya membuat opini begitu, wah ini rekayasa, wah ini kayaknya dibuat-buat begitu. Ini hanya pemikiran Shirley sebagai warga, sebagai korban teror. Bayangkan kalau yang mendapatkan teror itu adalah, ini mungkin karena ke Shirley gitu ya, adalah adik perempuanmu, anak perempuanmu misalnya, yang saat ini sedang merantau, tinggal bersama adiknya misalnya. Terus anak perempuanmu mendapatkan perlakuan seperti itu kira-kira untuk apa? Tujuannya dia melakukan rekayasa itu untuk apa? Dari situ Shirley tahu untungnya apa. Kalau misalnya Bang Doni adalah bilang untuk apa melakukan itu pada keluarga yang istrinya sedang hamil 7 bulan. Nanti mungkin Bang Damanik punya cara berpikir lain. Tapi ayolah kita sesama masyarakat letakkan kaki kita di sepatu korban dalam konteks apapun, entah bencana Sumatera, entah konteksnya teror, maka kita akan tahu bahwa mereka yang mengucap atau membuat opini narasi bahwa ini adalah rekayasa adalah mereka yang jangan-jangan senang dengan kebohongan dan pembohongan itu sendiri. Bang Iqbal, tapi untuk tadi melapor secara individu kan nggak mudah juga ya, dengan berbagai pertimbangan. Gimana menurut lo? Ya kami melihat ini harus diselesaikan secara struktural juga gitu. Teror-teror ini kan bukan kali ini aja terjadi. Ada wartawan Tempo juga yang dapat, ada wartawan Jubi juga yang dapat, ada beberapa aktivis-aktivis lainnya yang dapat. Dan ini harus diselesaikan secara tuntas gitu. Dan untuk menyelesaikan ini secara tuntas, seperti yang kita tadi, dan kita berharap sama Kepolisian Republik Indonesia, karena mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan ini, mereka tuntaskan penyelesaian ini. Bang Iqbal lapor nggak kalau kasus? Kami ada beberapa yang saat ini belum, tapi kami mempertimbangkan tidak hanya ke kepolisian ya, karena ada beberapa lembaga-lembaga di Indonesia yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya gitu. Pertama Ombudsman, mereka punya kemampuan untuk memanggil kepolisian. Lalu kemudian LPSK, termasuk Komnas HAM. Jadi kita akan berpikir ini. Itu dalam negeri, bahkan kami juga sedang mempertimbangkan untuk mencatatkan ini kepada UN Rapporteur untuk para pembela HAM dan lingkungan hidup. Gitu. Jadi kita harus catatkan kasus-kasus pembungkaman suara para aktivis, para influencer, para pengkritik ini kepada UN Rapporteur untuk menjadi catatan iklim demokrasi Indonesia apakah memang baik-baik saja atau tidak gitu. Jadi upaya-upaya pembungkaman, kalau seandainya pengancam ini merasa bahwa kita merugikan pemerintah, sebenarnya apa yang mereka lakukan sebenarnya sedang mendiskreditkan bangsa ini. So, jadi sebenarnya teror yang berkali-kali sudah dialami ini harusnya ya selesai, dibuktikan ada kasus yang sampai tuntas. Betul. Mengapa kasus Cica, BAP, kepala babi yang sempat rame tidak selesai sampai sekarang? Itu juga harus diselesaikan. Kenapa laporan teman-teman wartawan Jubi di Jayapura tidak selesai sampai sekarang? Dan nanti kalaupun Bung Iqbal akan melaporkan ini ke polisi dan berbagai lembaga lainnya, itu pun harus tuntas. Harus tuntas. Jadi sehingga saya menganggap dan kami semua menganggap ini adalah pembungkaman terhadap masyarakat sipil sebenarnya. Terhadap pilar demokrasi yang memantau jalannya pemerintahan. Sehingga laporan ini tidak bisa hanya sekedar laporan pribadi gitu, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah iklim demokrasi yang sedang tidak baik-baik saja di Indonesia. Kalau dianggap upaya pembungkaman ini di paruh sebelumnya bahwa ini tidak berhasil karena kawan-kawan akan tetap bersuara, kenapa tetap berani bersuara dan gimana untuk juga tetap menjaga keamanan dan keselamatan kawan-kawan?
Saya masih bersama kreator konten Ramon Doni Adam yang dikenal dengan DJ Doni, serta Shirley Anavita, juga manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Kalau teror ini tidak menggentarkan kawan-kawan, apakah memang ini justru jadi bahan bakar untuk lebih berani bersuara, Bang Doni? Kalau ditanya bahan bakar ya bisa juga, kalau bersuara akan tetap bersuara, mungkin lebih soft spoken ya, mengingat ada KUHP dan KUHP yang baru ya kan. Tapi nggak bisa ngebayangin gimana ya Bang Doni versi soft spokennya ya. Coba bang. Ya ini kayaknya. Ini kayak sekarang ini kayaknya. Jadi gini, pokoknya intinya saya pribadi dan saya juga mengajak teman-teman tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Yang saya ingin sampaikan, yang mau saya highlight adalah siapapun mereka yang mengintimidasi atau meneror saya dan teman-teman ini, lakukanlah dengan cara elegan. Gitu. Jangan dengan mengirim bangkai ayam, jangan dengan mencoret-coret mobil, lakukan dengan elegan. Kayak Karena gimana elegannya tuh? Selama ini kan yang kita kritisi kebijakan ya, tentu ya kebijakan apa, kebijakan bencana alam, kebijakan dari lingkungan. Nah maksud saya kalau pengen bungkam saya, bungkam Mbak Shirley, bungkam Bang Damanik, bungkamlah dengan cara elegan, bungkam dengan memberi kebijakan yang baik, bungkam dengan tidak lagi merusak alam, bungkam kami dengan hal-hal yang baik, bungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Saya disambung boleh nggak? Boleh, silakan. Artinya bang, tidak perlu ada yang disuarakan dan disampaikan lagi kalau kebijakan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Betul. Sudah dianggap tepat. Sudah tepat. Artinya ya tentu kita mendukung ketika itu baik, ketika dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Tapi kalau itu belum sebagaimana mestinya atau ada hal-hal yang bisa dioptimalkan untuk mencapai goalnya, maka mari lihat kritik, masukan, saran disampaikan dengan cara apapun adalah bentuk cinta kita sebagai warga negara untuk melihat keadilan, untuk melihat kesamaan derajat, untuk melihat kesamaan, untuk melihat hal-hal yang memang menjadi cita-cita besar bangsa. Saya pikir demikian. Bang Iqbal. Hentikan penindasan terhadap masyarakat Papua, masyarakat Aceh, Sumatera, Kalimantan, lindungin hutan mereka, lindungin alam mereka, berikan ruang hidup yang baik mereka. Dan itu dijamin oleh konstitusi, maka kritik-kritik terhadap lingkungan hidup akan berhenti dengan sendirinya dan kami pun akan terbungkam. Kalau perlu Greenpeace tutup di Indonesia karena memang tidak diperlukan lagi kampanye untuk membela lingkungan hidup. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia sudah sangat cinta dengan lingkungan hidupnya, sangat cinta pada warga negaranya sehingga memberikan hak terhadap lingkungan hidup yang baik, memberikan hak terhadap kesejahteraan. Tapi kenapa kita harus terus tetap bersuara? Kenapa Greenpeace dan kawan-kawan aktivis tetap harus ada dan harus makin solid? Karena kita masih melihat Papua tidak baik-baik saja, Kalimantan masih tidak baik-baik saja, Sulawesi ada kebijakan yang serampangan terhadap lingkungan hidup. Mereka hidup dengan lumpur dan ini semua perlu diperjuangkan. Kawan-kawan aktivis bahkan di Raja Ampat, Roni Mambrasar, itu bahkan rumahnya dibongkar dari kampungnya. Karena dia mengkritik pertambangan di wilayahnya. Harusnya negara menjamin orang yang mengkritik itu dan negara menjamin rumahnya tidak akan dibongkar dan menjamin kampungnya tidak akan ditambang. Dan how-nya bagaimana? Kawan-kawan ini punya privilege, saya katakan, karena bisa bersuara, punya daya untuk bersuara, punya daya untuk berani. Tapi untuk orang-orang yang ingin bersuara tapi takut karena misalnya pernah mendapatkan ancaman yang tidak secara tidak langsung ataupun langsung membahayakan dirinya dan keluarga, apa yang teman-teman mau sampaikan secara jujur untuk bisa berani seperti kawan-kawan? Ya. Silakan Bung Iqbal. Mari berhimpun, mari bersolidaritas, menyusun kekuatan, menyusun strategi, sehingga kritik-kritik yang kita sampaikan juga tepat pada sasarannya. Saya rasa tetap berani untuk itu dan kita bisa bersolidaritas gitu. Solidaritas anak muda, Gen Z ini jangan dianggap mereka malas-malasan, mereka sangat kritis sekali dan mereka mampu untuk bersolidaritas. Dan ini penting bagi kita, mari membangun gerakan di kampung-kampung, menjaga kampung kita, menjaga orang tua kita, menjaga lingkungan hidup kita dan tetap berani. Bagaimana caranya? Kita sangat terbuka untuk menyusun strategi bersama-sama bagaimana kritik menghindari KUHP dan KUHP yang mungkin untuk mengkriminalisasi dan mempidanakan kita semua. Bang Doni, kalau dari sisi konten kreator?
jangan pernah takut untuk bersuara, sekalipun followers kamu dikit belum ada. Selama kalian menyuarakan yang benar, pasti didukung sama masyarakat. Gitu sih. Tetap berani bersuara. Harus berani. Dan Mbak Shirley, apa yang bisa dilakukan untuk menjadi relawan? Tidak mudah juga. Sumber dayanya seperti apa? Dan tetap berani bersuara tadi sebagai konten kreator. Menjadi relawan dan tetap berani bersuara. Saya yakin mati satu tumbuh seribu itu masih relevan dengan kondisi sekarang. Apalagi kita hidup di era yang semuanya serba sosial media hari ini. Dengan kata lain, ketika melihat misalnya ada kawan kita 1, 2 dan itu di-up di sosial media, maka mari mendukung itu dengan menyebarluaskannya. Sehingga ketika ada kawan kita misalnya membutuhkan bantuan, entah itu di ujung barat, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, tapi itu menjadi perhatian nasional, maka sebetulnya itu adalah upaya kita berhimpun secara digital. Betul. Memusatkan perhatian pada titik-titik tertentu sehingga nanti bisa terfokus pada 1, 2, 3. Saya yakin bahwa di era yang hari ini kita makin borderless, maka berhimpun tadi bahkan bisa kita lakukan lewat dunia digital. Maka berani bersuara adalah satu hal, dan yang kedua, mari tidak masing-masing gitu ya Bang ya, tapi kita tahu tujuan kita adalah sama, kita tahu goal kita adalah sama, maka saling mengait atau saling nge-tag atau saling memention kalau di dunia digital boleh jadi adalah salah satunya. Saya pikir demikian. Berhimpun untuk menyelesaikan kasus ini juga mungkin atau enggak? Misalnya laporan itu? Betul. Kemungkinan besar kita sudah mengajak kawan-kawan dan kita membuka semacam meja pengaduan bagi teman-teman yang kedoxing, menerima ancaman, silakan bisa hubungin teman-teman Kontras, YLBHI, bahkan Greenpeace. Kita sangat terbuka untuk itu. Kita sedang mendata sebenarnya dan kita akan mengadvokasi ini dalam bentuk berhimpun begitu agar kemudian pemerintah atau kepolisian lah ya serius untuk menangani ini dan menyelesaikan akar persoalannya, akar masalahnya. Karena jikalau satu laporan akan sulit sekali ya? Ya, akan sangat sulit sekali dan itu tidak akan mengubah apapun gitu. Karena persoalan ini kan bukan tentang Bang Joni sendiri, bukan tentang Shirley atau saya sendiri. Tapi persoalannya ini adalah persoalan bangsa ini kan, bahwa kita nggak mau kita menjadi punya presiden buruk gitu, bahwa para aktivis dan pembela lingkungan tidak nyaman untuk tinggal di Indonesia. Kebebasan berpendapat, kritik dilindungi sebagai warga negara, jadi iklim demokrasi harus. Dan yang paling penting adalah menghentikan kriminalisasi pada pengkritik-pengkritik ini. Laras sekarang seorang perempuan yang kemudian dikriminalisasi karena hanya memposting soal persoalan demo. Del Pedro dan kawan-kawan, ada hampir ratusan para pengkritik yang menyuarakan dengan demonstrasi di Agustus kemarin yang sampai saat ini berhadapan dengan pengadilan. Dan ini sebenarnya harusnya dihentikan. Karena tidak layak seorang pengkritik yang cinta terhadap bangsanya sendiri, cinta terhadap pemerintahnya sendiri, berhadapan dengan pengadilan dan kriminalisasi. Dan kawan-kawan bertiga tidak gentar, tidak akan berhenti untuk mengkritik? Tidak. Tidak ya? Tidak. Iya, selama kondisinya masih yang seperti tadi, maka saya pikir mau misal bukan tentang Bang Doni diselesaikan, saya yakin akan tumbuh lebih banyak lagi Bang Doni, apalagi di era Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Dan kalaupun saya boleh tambahkan sedikit saja tadi, iklim demokrasi kita jelas sedang tidak baik-baik saja sekarang. Justru dengan kondisi seperti ini, pemerintah merangkul mereka yang bersuara, Bang Damanik misalnya, Bang Doni, atau misalnya kawan-kawan di luar sana yang menyampaikan aspirasi, opini, harapan. Jangan lihat itu sebagai orang yang harus diselesaikan misalnya. Dan akhirnya kita fokus pada 1-2 kasus teror misalnya. Karena boleh jadi mungkin ketangkap misalnya ya. Tapi itu adalah kasus hilir yang tidak menyelesaikan hulu, saya pikir. Maka mari kita lihat bahwa mereka yang mengkritik, mereka yang memberikan masukan dan saran, rangkul mereka Pak. Karena justru mereka ini yang menerima konsekuensi lebih. Mereka yang menerima konsekuensi boleh jadi diteror, mereka yang menerima konsekuensi disalahpahami oleh lingkungan sekitarnya. Rangkul mereka dan jadikan mereka justru sebagai orang-orang devil advocate. Agar kondisi, situasi, iklim demokrasi kita harapannya semakin membaik ke depan. Rawat demokrasi, ini bentuk cinta untuk bangsa dan negara. Terima kasih Bung Doni, terima kasih juga Mbak Shirley, terima kasih Bung Iqbal sudah hadir di Rosi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Saya Friska Clarissa, kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.